Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama berhimpun menikmati hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, betapa luar biasa kasih Tuhan, kasih Allah Bapa yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus jiwa kita. Kita mengucap syukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dari semula. Namun dalam perjalanan mungkin ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Dia. Tapi pada pagi hari ini kita mengucap syukur, Allah begitu setia menyertai kita. Mari kita awali ibadah kita pada siang hari ini. Kita minta Allah untuk menyucikan hati, pikiran dan jiwa kita agar kita layak untuk memuji dan meninggikan Dia. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini.
Kami yang berdosa Engkau kasihi. Berikan anak-Mu yang tunggal supaya kami selamat. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Setiap pagi, setiap hari, sampai hari ini Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Syukur Bapa, syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur. Kiranya Allah boleh menyucikan, menguduskan hati dan kehidupan kita pada waktu ini. Kita layak untuk memuji, mengagungkan Dia. Kita layak untuk memuliakan Dia karena pengorbanan darah Yesus bagi kita. Terima kasih. Banyak hal terjadi dalam hidup kita. Namun kita mengucap syukur bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saat kita tidak mengerti jalan-jalan yang harus kita lalui, tetapi Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita, dan kita boleh merasakan pertolongan. Terima kasih Bapa. Saat ku tak melihat jalan-Mu, tetapi kita tetap percaya kepada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti
mengucap syukur Bapa, karena Engkau berikan kekuatan dan penghiburan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami untuk memimpin setiap langkah-langkah kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Kami boleh kembali berhimpun bersama-sama. Kami memuji, memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur Engkau melayakkan kami Tuhan. Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami. Engkau bekerja bagi kami saat ini Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang belum bersama dengan kami. Allah Roh Kudus, Engkau menolong mereka, memimpin, menghantar mereka sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan luar biasa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik yang mainkan musik, PR, singen kami serahkan kepadamu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui hamba-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara. Saat kita tidak melihat jalan, namun kita percaya di situ Allah bekerja. Amin. Karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya kekuatan dari Allah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bisa
saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, Dia memegang hidup kita. Karena itu jangan khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang dalam hidup. Tuhan menetapkan. yang berkenan kepadanya, dan kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita akan menyiapkan persembahan bagi Tuhan. Saya mohon Pak Wiji untuk berdoa. Yang terbaik yang bisa kami persembahkan ke hadapan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, memberkati kami hidup dalam persembahkan Bapa. Segala yang saya punya Tuhan akan kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Dan biarlah Kau berkati setiap dari kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita akan memuji pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan
mau dibentuk menurut kehendak-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing. Kita
seperti Engkau. Kami ingin Engkau bentuk seperti bejana yang dibentuk oleh seorang penjual, di mana kami siap dikerjakan. Walaupun kadangkala ketika Engkau mengerjakan kami Tuhan, bukan sesuatu yang enak, bahkan menyakitkan kami. Tapi kami tahu bahwa ketika Engkau mengerjakan kami, ada satu tujuan ke depan, bahwa hidup kami akan diperbarui di dalam Tuhan. Semakin lama semakin sempurna seperti Engkau. Dan sehingga kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pembentukan-Mu. Terima kasih untuk rencana-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, salah satu bentuk kami siap untuk dikerjakan adalah ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, dengarkan. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara kasih Tuhan. Shalom. Saya memberikan judul pada khotbah pada pagi ini adalah God will complete what He started. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan pasti akan menyelesaikan atau membereskan atau menggenapi semua yang sudah Dia mulai. Ya. Jadi ini bukan seperti lagu-lagunya orang-orang dunia itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kok pengakhirannya nggak enak itu? Karena dipegat, cerai gitu. Ini bukan. Dikatakan bahwa God will start, will complete, artinya menyelesaikan semuanya dengan baik, dengan beres, dengan selesai dengan baik. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari kitab Filipi pada pagi hari. Tapi saya mau cerita kepada Bapak Ibu sekalian tentang kitab Filipi. Ya. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus waktu itu dengan Timotius. Dan kayaknya Lukas, ya, penulisnya Kisah Para Rasul, juga salah satu yang ikut mendirikan kota Filipi. Ya. Di kota Filipi kemudian setelah didirikan jemaat dan tidak bisa menutup kemungkinan, dan memang dari ahli-ahli teologi itu mengatakan bahwa perkembangan kerohanian di Filipi itu sangat tergantung kepada pengajaran Paulus. Paulus itu banyak memberikan pengajaran di kota Filipi, dan dia juga menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ya. Pada abad keempat, abad kelima terjadi masa keemasan karena di sana dibangun gereja yang cukup besar. Di Filipi ada 7 gereja yang gede, ya. Gereja yang besar-besar yang mewah, dan itu salah satu bentuk kegemilangan gereja di Filipi. Tapi saudara, terjadi peperangan, ada suku Sowafik, kemudian ada orang Romawi, kemudian ada lagi beberapa orang-orang Konstantinopel, orang-orang Frank, kemudian ada orang-orang Bizantin, kemudian perang salib terjadi, hingar-bingar di situ, dan pada akhirnya saudara tahu kota itu menjadi kota runtuhan, gereja di sana hilang. Ya, gereja sana hilang. Dan pada abad 16 ada seorang pengelana Prancis menemukan kota itu, menemukan kembali kota itu, runtuhan kota itu. Dan kota itu sekarang dikuasai oleh Turki. Ya, kalau sekarang saudara itu salah satu daerahnya punya orang Turki. Dan kota yang dulunya gemilang dengan pekerjaan Tuhan, sekarang dijadikan tempat untuk cari batu. Kadang kita pikir, bagaimana bisa? Katanya Tuhan memulai
akan memulai dan Tuhan akan menyelesaikan, bahkan dikatakan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tapi di tengah jalan gereja ini menjadi gereja yang hancur. Saudara-saudara Tuhan, saya mengikuti gereja ini mulai dari awal. Ketika Ibu Gembala membuka perintisan di tempat ini, bagaimana susah payahnya memulainya, harus tidurnya di kursi, ya, di kursi panjang, kursi kayu, bukan kursi yang bagus, kursi kayu. Bagaimana kita belum punya tempat, kita memulai tempat ini. Dan saya tahu kok yang memulai tempat ini bukan Ibu Gembala Sudah. Yang memulai tempat ini adalah Tuhan. Dan hati Tuhan ingin tempat ini terus berjalan. Tempat ini tidak tergantung kepada satu orang, tapi tergantung kepada Tuhan. Jangan sampai satu waktu 100 tahun, 200 tahun kemudian tempat ini justru menjadi tempat cari batu orang-orang, atau tempat berjualan, atau bukan lagi menjadi tempat Tuhan ada di tengah kita. Kita semua merindukan bahwa tempat ini menjadi tempat yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tahu ketika Tuhan memulai tempat ini, ada banyak orang-orang yang dikeluarkan dari tempat ini. Saya, Mas Satrio dari sini, Pak Nana, Mas Polo, Billy. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan tidak pernah main-main ketika Dia membuka tempat ini. Makanya ketika saya kesini, Gembala mengatakan, sini bantu, saya bantu, karena saya ingin ikut dalam rencana yang Tuhan untuk tempat ini. Kita akan baca firman Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Ya, saya akan baca buat saudara. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Gereja ini tetap akan berdiri dan eksis sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. 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 Ya. Dan tentunya saudara, ya, gereja ini tidak bisa tetap eksis kalau di antara kita masing-masing ada seperti ini, mempunyai pikiran yang egois, yang tidak pernah berpikir tentang gereja ini, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya memikirkan keenaan diri sendiri. Ya, kita mulai harus berpikir tentang gereja ini. Saudara yang di sini yang sekarang sudah besar, ya, Linda, Yose, dan lain sebagainya, semua kalian dilahirkan dari tempat ini, kalian dibesarkan dari tempat ini. Tempat ini tidak boleh ditinggalkan. Tempat ini harus kita kerjakan sampai berhasil. Tujuan Tuhan kenapa ada gereja-gereja. Ya, oke. Kita akan membaca satu persatu, saudara. Dikatakan yang pertama bahwa Ia yang memulai satu pekerjaan yang baik. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik. Saya tidak hanya katakan untuk gereja ini, tetapi untuk kehidupan saudara masing-masing. Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik. Masa akan diakhiri dengan kesesatan? Masa akan diakhiri dengan kemurtadan? Masa diakhiri dengan meninggalkan Tuhan, saudara? Ya, karena Tuhan mengatakan, aku sudah memulai sesuatu yang baik dari antaramu, dari hatimu, dari dirimu. Maka ini akan sampai terus, sampai akhir zaman aku memanggil kamu. Kamu harus dapati dalam keadaan baik, karena aku mempunyai tujuan yang baik. Jadi kalau ada dari saudara sekalian di sini tempat ini yang saat ini ada di satu persimpangan jalan,
Ya, memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan atau tidak. Urungkan pikiran saudara. Tetap fokuslah kepada Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saudara ke Tuhan ini, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan jalankan buat kehidupan saudara. Ketika saya pelayanan di luar pulau, saya telepon kepada Ibu Gembala. Saya bilang kepada Ibu Gembala, saya terima kasih karena saya sudah dibimbing dalam hidup saya. Di tengah-tengah saya ngajar, saya nelpon Ibu Gembala, saya mengatakan, Ibu, terima kasih Tante. Tante sudah membimbing saya sampai saat ini, sehingga saya bisa dipakai banyak orang untuk melayani Tuhan. Tuhan punya tujuan masing-masing dari antara saudara. Tuhan punya tujuan yang baik. Jangan hanya karena masalah-masalah kecil kemudian saudara berpikir bahwa itu menjadi suatu masalah besar yang membuat saudara meninggalkan Tuhan. Saudara meninggalkan tempat ini. Tuhan di dalam rencananya adalah rencana yang sangat indah dan luar biasa dalam buat hidup kita. Kalau kita tidak ada dalam rencana Tuhan, saudara, tidak tahu kita mau jadi apa, saudara. Ya. Saya katakan kepada saudara, kalau kita nggak ada dalam rencana Tuhan, kita semua sesat, nggak ada gunanya. Ya, bahkan mungkin kita menjadi orang-orang yang bejat, tetapi karena kita ada dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia memulai sesuatu yang luar biasa. Ya. Sehingga saya katakan tadi, yang memulai pekerjaan di tempat ini bukanlah tante, tapi yang memulai pekerjaan di tempat ini adalah Tuhan sendiri yang memulai. Dan ketika dia memulai, saudara, dikatakan kenapa? Itu sesuatu yang baik, karena Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kita. Rencana Tuhan itu tidak hanya sekedar cuma seperti rencana manusia. Rencana manusia, saya rencanakan, saya mau ke Lawang, saya mau ke Malang, saya mau ke Tumpang. Itu hanya rencana saya yang jangka pendek dan mungkin terjadi atau tidak. Tetapi rencana Tuhan, ya, karena ada di dalam sepengetahuan Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa di belakangnya itu, saudara. Bukan ketika perjalanannya itu. Perjalanan mungkin kita mengalami hal yang susah, yang berat dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, mungkin sesuatu yang tidak membuat kita menjadi nyaman. Ya, di dalam perjalanan seperti itu. Tapi pada akhirnya ada satu titik di mana Tuhan, ini loh tujuan hidupmu sudah jadi. Dan tujuan hidup Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah tujuan yang baik. Yang pertama adalah dengan tujuan, goal dan maksud yang baik. Yang berikutnya adalah Tuhan mempunyai rencana. Tidak hanya tujuannya yang baik, tapi Dia juga mempunyai rencana yang baik. Rencana dalam kehidupan masing-masing kita berbeda-beda. Saya tidak tahu rencana Tuhan pada Anda seperti apa. Tapi yang jelas Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup. Tuhan mau pakai dia dan kemudian tidak hanya goalnya, tidak hanya rencananya, tapi juga pada akhirnya Tuhan mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini dia yang agak ada kala saudara nggak nyadar, tapi saya sadar. Saya dulu bukan orang yang berani untuk berbicara di hadapan orang. Saya suka grogi. Kalau saudara sekarang grogi, saya grogi juga. Kalau apalagi kalau sudah naik ke mimbar ini, saya grogi. Tapi Tuhan mempersiapkan saya. Tuhan mempersiapkan saya ketika saya sudah kecil. Saya di tempat ini saya dipersiapkan. Saya boleh belajar banyak tentang teologi walaupun saya tidak sekolah Alkitab. Saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya disiapkan di tempat ini. Saya dipersiapkan untuk memimpin kaum muda di tempat ini. Saya dipersiapkan untuk melakukan pendekatan dengan orang. Ketika saya di dalam pekerjaan Tuhan mempersiapkan saya disekolahkan oleh Tuhan di jadi sales 5 tahun.
Itu Tuhan mempersiapkan saya bagaimana mendekati orang yang nggak kenal, bagaimana supaya saya bisa berbicara dengan orang. 5 tahun saya dipersiapkan Tuhan. Bagi saya saudara, Tuhan mempersiapkan kita masing-masing. Dalam posisi yang sekarang yang saudara alami, yang saudara dalam kehidupan saudara pada saat ini, tahukah saudara bahwa saudara sedang dipersiapkan untuk melayani Dia dengan luar biasa? Ya, terimalah masa-masa di mana saudara dipersiapkan. Saya dulu juga sama saudara, ketika jadi sales, masuk Tuhan, masuk hidup saya cuma jadi sales gini, betulan permen, turun pasar, jualan permen, angkat-angkat permen dan sebagainya. Tapi di balik sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk melayani. Berikutnya saudara, bahwa Dia akan memakai kita. Dia rindu memakai kita. Dia mau bekerja melalui kita. Ya, jadi saudara jangan berpikir bahwa saya cuma biasa masa Tuhan mau pakai saya. Siapapun saudara, ketika saudara ada di tempat ini, Tuhan rindu memakai saudara untuk melayani. Tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tuhan sedang mengatakan itu, tidak mengatakan hanya untuk pendeta-pendeta, enggak. Tapi Tuhan sedang mengatakan itu kepada seluruh anak-anak Tuhan, bahwa kita semua mempunyai tugas untuk memenangkan orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu tugas kita. Bukan tugasnya pendeta, tugasnya kita semua. Justru setelah frontal saya dengar seorang yang mengatakan begini, kalau gembala, mana itu gembala, ya toh? Sapi mana ya kok pedus, bukan toh? Sapi mana sapi, kucing mana kucing, gembala mana gembala, domba mana domba. Nah itu kali kalian semua punya tugas untuk cari domba. Itu tugas kalian, bukan tugas gembala. Gembala biarkan mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan nanti memimpin saudara-saudara itu domba-domba mencari domba yang hilang. Terus saudara, ya, oke. Dia siap bekerja melalui kita, saudara. Tidak hanya siap bekerja melalui kita, tapi Dia juga siap untuk memperlengkapi kita. Ketika saya melihat Kesia, Setia, sama Kevin dan teknik musik, dalam benak saya, dalam hati saya mengatakan mereka sedang dipersiapkan untuk satu tahun yang luar biasa. Tidak hanya sekedar bermain musik di rumah, tapi Tuhan memakai ketika dalam kemuliaan. Ya, kalau mereka sedang dipersiapkan, ya memang Tuhan sedang memberikan kepada mereka talenta. Mungkin saudara mengatakan, saya nggak bisa apa-apa. Saya enggak. Saudara diberikan, ada orang tertentu, teman saya itu yang diberi talenta untuk dekati orang, ngomong sama orang. Itu talenta. Ya, Mbak Uji ini diberi talenta oleh Tuhan untuk dekati orang, ngomong dengan orang. Itu talenta. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Jangan dipakai untuk ngerasani tambani, tapi pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah kita semua sedang diperlengkapi? Saudara diperlengkapi dengan suara emas, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai itu untuk memuji Tuhan. Ya. Dan kemudian yang terakhir saudara dikatakan, dan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Istilah Yunaninya menyelesaikan sini ada epitelio, artinya menyempurnakan. Tidak hanya menyelesaikan, tapi menyempurnakan. Kalau saya tadi katakan kau yang mulai, kau yang mengakhiri, nah itu akhiran yang tidak sempurna. Tapi Tuhan mau akhiri dan segala sesuatunya adalah sempurna. Tuhan mau gereja di sini ada gereja yang sempurna, yang siap.
ketika Tuhan datangnya kedua kali, saudara, Tuhan ingin mendapatkan jiwa-jiwa yang setia kepada Tuhan. Gereja yang tidak orang-orangnya yang menyerah, gereja di mana gerejanya adalah gereja yang kuat, yang diberkati. Rencana Tuhan akan sampai di tempat ini. Tergantung dari kehidupan saudara. Apakah saudara menjadi orang yang siap dipakai oleh Tuhan? Atau justru, saya katakan, atau justru kita di tengah-tengah jemaat menjadi batu sandungan. Kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, justru membawa orang lain menjauh dari Tuhan. Hati-hati saudara. Karena Tuhan mengatakan, kalau barang siapa yang menyesatkan satu aja dari yang kecil di tempat dari saudara, lebih baik batu kilangan kita alami. Ketika kita jadi batu sandungan, maka Tuhan mengatakan kita lebih baiknya batu kilangan dikalikan ke leher kita dan kita ditenggelamkan. Tuhan tidak ingin gereja disesatkan oleh satu atau dua orang yang menjadi batu sandungan dalam gereja. Tuhan mau kita semua cuma di tempat ini menjadi berkat dan memberkati satu dengan yang lain. Saya akan membacakan satu ayat Tuhan juga. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman yang ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan mengatakan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada banyak orang yang sudah dengar firman Tuhan. Mungkin saat ini kita ada dalam jiwa yang gundah. Mereka sekarang tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalaupun sampai mati, orang itu belum atau tidak kembali kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya, Tuhan selalu berbicara. Saya ingat satu orang, satu dari sini, Mistiati, namanya dia Mistiati, siapa namanya itu? Timbul Mistiati. Dia orang yang ketika masih remaja seusia Kalista itu, dia sudah dibunuh terus. Saya ingat, kemudian dia hanya menikah dengan tidak sesama Kristen, tapi dia meninggalkan Tuhan. Waktu pertama kali meninggalkan Tuhan, setiap kali ketemu saya selalu dia menangis, dia meneteskan air mata, dia merasa menyesal meninggalkan Tuhan, tapi dia bingung dengan suaminya. Kemudian saat 2 minggu sebelum anak itu meninggal, saya bilang Tuhan itu WA ke dia, saya coba WA ke dia. Ini siapa? Saya bilang, Jimmy. Dia ada balas. Saya tahu bahwa di hatinya dia merasa tertuduh, dia merasa menyesal meninggalkan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan selalu mengingatkan ketika kita pertama kali dengar firman Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan, dia akan setiap hari Tuhan berbicara. Bukti tidak bersama dengan kita, tapi saya yakin Tuhan setiap kali berbicara kepada kita sampai dia akan dibawa kembali lagi. Ya, tetapi kita yang di tempat ini saudara, jangan menjadi batu sandungan bagi orang. Kita tunjukkan kasih kita. Saya selalu katakan kepada Bapak sekalian bahwa kita oleh Tuhan tidak disuruh menjadi hakim. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi hakim. Jadilah kamu hakim, tidak pernah diangkat Tuhan. Baik, tapi Tuhan mengatakan kasihlah sama manusia, kasihlah saudara.
Itu yang Tuhan kasih suruh kepada kita. Jadi kalau ada saudaranya yang sesat, saudaranya nggak benar, kita tidak disuruh Tuhan menjadi hakim. Tapi Tuhan menyuruh kita mengasihi kita supaya kita tidak menjadi bangsa yang menjadi bangsa. Ada banyak orang-orang yang ingin kembali ke gereja, mereka tidak bisa masuk gereja. Saya ingat cerita siapa Mahatma Gandhi. Ya. Mahatma Gandhi itu dia sebenarnya ingin masuk gereja. Ketika dia masuk gereja, dia ditolak di gereja karena dia pakai baju adat seperti itu yang pakai selendang. Orang-orang Kristen tidak mau menerima. Dan dia mengatakan, Mahatma Gandhi mengatakan, ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang sangat baik dan saya mau ikut. Tetapi orang Kristen yang nggak benar. Jangan sampai kita ada di dalam ajaran yang benar, tapi hidup kita nggak benar. Kita ada di dalam Tuhan Yesus dan ajaran yang benar, dan kita mengikut semua yang Tuhan suka dengan kita. Kalau Tuhan menyuruh kita menjadi orang yang penuh kasih, ya kita harus penuh kasih. Kalau Tuhan menyuruh kita menjadi orang sabar, ya kita harus sabar. Baik, kita akan dapat pertemuan saudara. Ada hal luar biasa yang sudah dimulai dalam kehidupan saudara. Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alam sampai Tuhan sampai hidup kita mencapai tujuan akhir yang Tuhan rencanakan. Yosa. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya ada di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan rencanamu untuk memuliakanmu. Mengiringi
kita kepada Tuhan bahwa aku akan mengiringi Tuhan seumur hidup. Tidak hanya mengiringi Tuhan ketika kita menerima berkat dari Tuhan, tetapi dalam kondisi sesulit apapun, sesakit apapun, bukankah kita sudah jadi Tuhan atau akan mengiringi kamu seumur hidup? Kita semua ditebus dengan darah yang mahal. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara masing-masing. Tuhan itu memakai saudara dan kemuliaan. Petugas pajak kudus silakan maju ke depan dan kita akan mulai pertemuan kudus. Kita berikan pujian oleh kuasa darahmu, kafirnya saja. bersama-sama. Ketika Tuhan mati di kayu salib, saudara, tahukah saudara bahwa Dia
sedang membuat satu rencana yang luar biasa buat hidup. Rencana agung Tuhan. Dia memulai sesuatu yang baik dengan darahnya. Dia mulai pekerjaan dalam kehidupan kita dengan darahnya. Saya tidak tahu pada pagi hari ini saudara sedang di mana. Tapi apabila saudara sedang merasakan tidak baik-baik saja, kembali kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku mau kembali mengiring Tuhan seumur hidup ini. Aku mau rela untuk memikul salibmu Tuhan, memikul kuk yang kupasang Tuhan. Karena Dia Engkau memasang kuk dalam diri saya. Itu adalah kuk yang nyaman dan beban yang ringan. Supaya saudara tidak ada di dalam beban dunia ini yang sangat berat dan tidak ada solusi. Tapi bersama dengan Tuhan yang mempunyai segudang solusi hidup. Datang kepada Tuhan saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Saya mau saudara ketika perjamuan kudus ini, saudara mengingat bagaimana saudara dulu dimenangkan di dalam Tuhan. Bagaimana dulu kita orang-orang yang berdosa, yang bersalah, orang yang tidak layak, oleh Tuhan dijadikan layak. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Mari saya akan berkesempatan saudara untuk berdoa bersama-sama. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan saudara. Amin. Saya akan berdoa buat saudara untuk memintakan berkat bagi roti dan anggur. Bapa yang di dalam kerajaan surga, di tangan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami, dan darahmu yang kau curahkan di kayu salib bagi kami, untuk keampunan dosa kami, untuk kehidupan kami, untuk rencana agungmu di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk semua hal-hal yang tidak benar yang kami lakukan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan ketika kami melenceng dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak sampai dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mau kembali hidup kami di dalam garis yang sudah Engkau letakkan bagi kami. Mengiringmu Tuhan, memuliakanmu, membesarkan Engkau, sampai Kau memanggil kami pulang. Kau dapat kami dalam keadaan setia, menjadi hamba yang baik. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, untuk menjadi kekuatan rohani kami ketika kami melangkah dalam dunia ini yang serba tidak pasti. Kami ada dalam kekuatan Tuhan setiap hari. Ketika kami lemah, bukankah kekuatan-Mu yang akan menampak dalam kehidupan kami? Baik saudara, kita akan mengangkat roti dan kepala saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini saudara melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di kayu salib? Saudara yang percaya mengatakan amin dan akan makan bersama. Amin.
kita akan mengangkat anggur lebih tinggi dari kepala kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini, saudara, melambangkan darah Kristus yang mengalir dari seluruh tubuh, dari mahkota dulu yang dipakainya, bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita akan bersama-sama minum roti itu mengatakan amin, saudara. Amin. Amin. Kita punya pujian Bapa besar kasih-Mu Anakku. Kasih-Mu
tangan kuasa Allah yang bekerja. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Buatlah kesatuan hati kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman ini tumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Ya Tuhan memakai di dalam kehidupannya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu semua saudara kami yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Hari-hari berikutnya akan punya kerinduan untuk bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya saat ini Tuhan kami membawa saudara kami yang saat ini mengalami sakit kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Dan terlebih Bapa, kami membawa saudara kami yang lemah imannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, selawatan Tuhan atasi mereka. Kami rindu Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau juga mengasihi mereka Bapa. Jamah hati mereka Tuhan, jangan keraskan hatinya Tuhan. Kami percaya Bapa, saat ini Kau bekerja, Kau Tuhan menjamah mereka. Boleh kembali Tuhan, menyembah-Mu, menyadari bahwa mereka juga butuh Engkau ya Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua, anak, cucu, menantu yang belum mengenal Engkau saat ini. Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mereka juga boleh menikmati betapa Engkau luar biasa. Allah yang kami sembah, Allah juru selamat satu-satunya. Kami bawa mereka Tuhan. Dalam doa-doa kami rindu Tuhan Kau memakai setiap hamba-Mu, setiap jemaat di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali. Tanpa kami menyadari Bapa, Kau memakai setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menjaring jiwa. Boleh datang kepada-Mu, bersujud mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya saudara kami yang jauh dimanapun mereka berada Tuhan, Kau menggapai mereka Tuhan. Mereka juga boleh menikmati betapa Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Natal tanggal 17. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua dengan apa yang kami perlu Tuhan. Dengan dana yang kami butuhkan Tuhan mencukupkan, bahkan melimpah buah Tuhan. Sehingga kami boleh berbagi. Bukan hanya berbagi di dalam sukacita dunia, tetapi kami berbagi sukacita kabar kemenangan Tuhan oleh darah dan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga tetangga kanan kiri muka belakang kami Tuhan boleh mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, memberkati cuaca, memberkati semua yang akan kami lakukan Tuhan. Baik singer, musik, dan apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia, anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menyertai kita, menguatkan kita, menolong kita, bahkan mengurapi kita, sehingga kita menjadi alatnya yang berguna untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Nya. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin.
Silakan duduk saudara.